Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Langsung aja ya, lanjutnya kita nggak usah basa-basi ngobrol ya. Karena seperti yang tadi kita pengen tanyain gitu. Jadi ternyata kalau yang aku tahu ini setiap Adin kalau pulang ke Indonesia itu dia selalu adain meet and greet kayak silaturahmi sama orang-orang yang terinspirasi sama cerita pasangan suami istri ini gitu. Mbak Rini tahu dari mana nih kalau boleh tahu? Saya sudah 2 kali stalking IG-nya beliau, saya nggak lihat itu sih sebetulnya. Ini gimana Mbak? Boleh diceritain gak Din, gimana sih sampai akhirnya kamu kepikiran untuk ya udah deh meet and greet aja sama orang-orang yang emang pengen banget gitu ketemu langsung sama kalian gitu. Buat fans club. Sebenarnya awalnya kayak setiap pulang ke Indonesia tuh banyak orang yang ngajakin ketemuan gitu kan. Cuman kita mikirnya ya untuk apa kita cuman sekedar ketemuan. Misalnya ada orang yang cuman mau ketemu karena foto-foto, lebih bagus kan ketemu terus kayak ada manfaatnya. Jadi kalau kita pulang pas Ramadan, kita usahakan untuk buka puasa bareng, dan itu biasanya durasinya cuman kayak 2 jam. Jadi setelah Ba'da Asyar sampai buka puasa kita sholat bareng di kafe itu. Terus habis itu bubar, ada yang ikut tarawih bareng sama kita, ada yang pulang ke rumah masing-masing. Jadi tujuannya untuk sharing sih, Kak. Karena kan di Indonesia itu nggak banyak ya, kalau kita lihat itu apa ya, pernikahan campuran antara budaya Indonesia sama budaya asing gitu. Tapi suami istri sama-sama muslim, dan alhamdulillah aku berkerudung gitu kan. Jadi banyak stereotip, misalnya orang asing itu seperti ini, ataupun orang Indonesia yang menikah dengan orang asing itu yang seperti ini, misalnya ada stereotip tertentu. Jadi dengan kita mengadakan acara ini sebenarnya untuk sharing sih, dan bagaimana kehidupan muslim di Eropa, karena orang berpikiran jadi muslim di Eropa itu sangat sulit gitu, nggak ada makanan halal, nggak ada masjid, terus banyak Islamofob dan lain sebagainya. Jadi memang tujuannya lebih untuk sharing-sharing sih, Mbak. Okay. Mbak Andin setiap tahun selalu pulang kampung ya pasti ya? Kita usahakan iya sih Mas, karena mumpung belum ada anak-anak kan, jadi masih lumayan terjangkau. Cuman kadarullah tahun ini gara-gara ada corona kita batal pulang kemarin pas Idul Fitri. Cuman kalau misalnya keadaan di Indonesia membaik ataupun keadaan di sini semakin membaik, mungkin akhir tahun kita akan pulang. Karena memang dia pulangnya pasti pengennya tiap tahun memang pengen pulang. Kangen ya, nggak naik ALS atau Sinar Jaya kan. Tapi anyway, Mbak Andin saya mau tanya begini, mungkin ini karena lagi suasana pandemik ya. Oke. Mbak Niken, Reni. Mbak Rini suasana kan lagi pandemik nih, dan saya sih melihat sih Mbak Arin tuh sehat Adin. Mbak Andin itu sehat selalu walafiat, gemari Palu Jenawi, terlihat ya dari jauh ya. Anyway, biasanya kalau misalnya traveling ada penyakitan khusus gak sih? Penyakitan khusus gimana maksudnya? Kalau saya misalnya kan kalau saya rematik, encok dan sebagainya macamnya begitu. Alhamdulillah nggak ada sih Mas. Nggak ada sih. Gaya hidup sehat aja sih, supaya Beda usia, Pak. Sehat sehari-hari, olahraga gitu. Oke. Saya salah dulu bertanya. Nah ini nggak apa-apa. Nah ini Adin kan kamu itu sama suami gitu, pada akhirnya banyak orang yang terinspirasi nih sama kalian gitu. Kalian sendiri dan setahu aku juga kamu tuh jadi diundang-undang kalau misalnya di negara yang entah di Belanda atau di Belgia, aku nggak tahu gitu. Kamu suka diundang conference kalau misalnya ada acara-acara Islami gitu, benar nggak sih? Boleh diceritain nggak ke kita? Itu beda-beda sih Mbak. Kayak aku pernah diundang ke Istanbul untuk acara Al-Sharuk Youth Forum. Jadi itu dia kayak sebenarnya tentang apa ya? Itu adalah forumnya muslimah dan muslim, nggak cuma muslimah ya, komunitas muslim, forum muslim dari Middle East, dari Timur Tengah, yang ingin mengajak anak-anak muda muslim dari seluruh dunia, terutama yang di Timur Tengah, untuk membangkitkan ekonomi di Timur Tengah. Kita tahu kan negara-negara di Timur Tengah banyak konflik, sedang perang dan lain sebagainya, dan mereka ngundang aku karena aku bisa banyak bahasa, udah gitu pengen juga mengajak para muslim di luar negara-negara Timur Tengah supaya kita bisa membantu saudara-saudara kita juga yang ada di Timur Tengah kayak gitu.
Nah itu aku diundang sendiri, tapi akhirnya aku karena memang berusaha kalau safar itu nggak mau sendiri, ada mahramnya gitu. Jadi aku kadang-kadang juga bernegosiasi, boleh nggak kalau suamiku ikut juga, tapi dia juga akan mempromosikan forum ini dan kita akan bareng-bareng kerjanya kayak gitu-gitu. Terus kalau di Belgia sendiri, ya kadang-kadang dapat undangan dari KBRI untuk misi untuk Dharma Wanita di sini. Terus kalau komunitas di sini sih juga mereka tuh pengennya, karena aku itu kan orang Indonesia Mbak, nggak banyak muslimah Indonesia lagi-lagi yang ada di sini gitu, dan yang mungkin aktif di sosial media ataupun di dunia media. Jadi mereka pengennya itu ada keberagaman di dunia muslim, karena di sini yang mayoritas itu kan Maroko sama Turki. Jadi muka-mukanya itu yang muncul di komunitas ya, maupun di media itu selalu orang Turki dan orang Maroko aja. Jadi mereka senang dengan kehadiran orang-orang baru. Mereka pengen ada wajah-wajah baru kayak gitu. Oke. Mbak Nin bisa berapa bahasa sih? Menguasai berapa bahasa? Yang lancar cuma 3 sih Mas, gak banyak. Lebih dari 1 ya. Bahasa Medan juga kayak kamu lancar harusnya, jadi 4. Oh ya. Oh jadi 4, beda ya bahasa Medan. Beda dong. Tapi ini menariknya adalah jadi Adin itu justru kalau setahu aku dia di Belgia dan Belanda itu justru aktif sebagai boleh dibilang jurnalis gitu ya Din ya. Itu boleh boleh diceritain nggak sih Din ke kita, apalagi kemarin itu sempat ada Islamfobia yang cukup menyita perhatian, dan itu Adin salah satu orang yang cukup speak up pada waktu itu. Boleh diceritain nggak Din ke kita? Oh ya, di Belgia, kalau di Belanda itu jauh lebih terbuka gitu Mbak orangnya, dan Islam itu sangat-sangat diterima di Belanda. Jadi bisa kita lihat masjid-masjid di Belanda itu banyak yang besar, banyak yang cantik-cantik, yang ada kubahnya. Sedangkan di Belgia, khususnya di Antwerp ya, di tempat aku tinggal, itu nggak ada satupun masjid yang berkubah. Jadi semua masjidnya itu ya kayak apartemen biasa, dan kalau kita nggak tahu itu masjid, nggak kita baca pelangnya gitu kan, kita nggak akan tahu kalau itu masjid. Nah, jadi di Belgia ini isunya udah lama tentang berhijab, di sekolah itu untuk anak-anak SMP, SD, SMA itu dilarang berhijab di banyak sekolah. Tapi kalau di universitas selama ini dibebaskan begitu. Nah, belakangan ada regulasi baru yang ingin memban hijab di universitas. Jadi waktu itu aku ikut turun ke lapangan, kita demo tentang regulasi baru ini, karena ya kita merasa hak kita untuk, karena kan kita di Eropa ya gitu, orang menjunjung tinggi hak asasi manusia, terus selalu membilang bahwa di sini tuh di Eropa kita tuh bebas melakukan apapun, mau dari warna kulit apapun, agama apapun, semuanya bebas. Tapi kenyataannya tidak sebebas yang diomong-omongin mereka. Jadi akhirnya kita turun ke lapangan, dan waktu itu aku diwawancara sama salah satu TV di Belgia, mempertanyakan kenapa aku ikut turun ke jalan, itu sih. Karena kan ya itu penting banget, itu untuk masa depan kita kan, jadi bukan cuma buat aku. Alhamdulillah aku nggak pernah sih merasakan Islamofobia, cuman kan kita nggak tahu ya ke depannya, nanti mungkin aku akan kena, atau nanti kalau aku berkeluarga di sini punya anak-anak kan mereka akan terkena dampaknya juga. Dan tentu untuk para muslimah yang lain ya, sebagai saudara kita juga di sini gitu. Ini agak berat sebetulnya ya. Berat Mas, emang berat banget. Mbak Nin di waktu sama suami nikah di mana sih? Di Indonesia. Di Indonesia. Nah, saya tadi waktu break lihat DM beberapa Instagram, ada beberapa DM saya cek ada satu sih. Ada pertanyaan dari DM kita. Panjang Mbak Adin traveling, di negara mana yang prosesi pernikahannya itu menyita perhatian Mbak Adin, menarik gitulah? Nggak tahu sih Mas, nggak pernah ngelihat orang nikah kalau lagi nggak pernah diundang dia, pernah diundang ke nikah. Soalnya tadi saya dengar sering diundang perkumpulan, tapi belum pernah diundang di hajatan berarti ya. Iya hajatan. Betul. Tapi kamu kamu tuh paling suka kuliner, tadi kan ya Indonesia oke lah gitu, rendang segala macam itu emang udah nggak ada tandingannya. Tapi kalau boleh yang di nomor 2 kan gitu, selain makanan Indonesia, kamu suka makanan negara mana, Din? Apa ya kalau nomor 2?
Kambing-kambingan enggak? Susah ya Mbak pertanyaannya. Tengkleng enggak? Kalau di sini sih sebenarnya yang paling gampang untuk didapatkan ya makanan halal di mana-mana pasti makanan Timur Tengah. Jadi aku lebih biasa makan makanan Timur Tengah sih, misalnya even kayak di Eropa kita ke Perancis kita pengen makan makanan khas Perancis gitu, tapi kayak susah aja gitu untuk menemukan yang halal. Jadi ujung-ujungnya makan makanan Timur Tengah lagi, makan makanan Timur Tengah lagi. Aku seringnya selama di sini makan makanan orang Maroko sih, karena dia beda banget kan sama makan Indonesia. Menurut aku menarik. Sebetulnya dan gampang didapatkan di Eropa karena banyak imigran Muslim Maroko di Eropa. Saya punya beberapa tips sih terkait dengan makanan. Apa? Informasi teman saya. Mas? Teman saya tuh cukup selektif terhadap makanan ya. Oke. Makanya dia misalnya mau traveling ke negara-negara untuk menghilangkan rasa ragu ini halal apa haram. Dia makannya yang sayur-sayuran. Memang vegan. Iya, vegan. Karena memang uangnya cocoknya buat itu. Uangnya juga cocoknya untuk beli sayuran. Simpel aja sebenarnya sih ya. Dan sudah diterapkan juga sama Adin yang tadi dia bilang. Oh, udah diterapkan juga gitu. Tapi kamu jadi belajar. Udah diterapkan juga Mbak. Kamu jadi belajar masak-masakan Indonesia gitu nggak sih selama di sana gitu? Mau nggak mau sih Mbak, tadinya kan emang suka masak. Jadi kalau di Medan kan ada yang kerja di rumah yang tiap hari masak, udah pasti makan Indonesia kan. Jadi dulu kayak bosen tiap hari makanannya nasi pakai lauk pauk gitu. Jadi aku seneng masak makanan luar, malah kayak makanan Jepang, makanan Eropa. Nah pas pindah ke sini baru kayak ngerasa ketampar kayak, lah kenapa nggak bisa masak masakan Indonesia yang maksudnya yang ribet gitu ya. Kalau misalnya kayak nasi goreng yang gampang-gampang tuh alhamdulillah bisa lah, cuman akhirnya mau nggak mau harus belajar. Cuman nggak dimasak tiap hari juga sih karena emang beneran ribet kan ya Mbak, lama gitu proses masaknya dan bahan-bahannya mahal banget di sini karena harus beli dari toko impor Asia gitu. Jadi kayak ya udahlah nggak usah tiap hari. Yang penting di sana nggak mungkin ngungkep ayam, nggak mungkin lah ya, lama bumbunya banyak. Lebih lama lagi ngerendang. Iya Mas. Saya penasaran sama beberapa sejarah. Oke, sejarah. Tapi nanti tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, pakai cuma di sini tempatnya.